Oke Kang. Jadi kalau saya sih kan prinsipnya investasi itu dana yang disisihkan ya setiap bulan misalnya atau beberapa waktu gitu. Dan itu tidak mengganggu cash flow kita setiap bulannya. Artinya dari awal sebelum kita berinvestasi kan jauh lebih penting ketika kita harus menentukan apa namanya menentukan alokasinya. Ada yang menggunakan 5-3-2 gitu ya, 50 untuk kebutuhan, 30 untuk utang dan tagihan, dan 20 untuk investasi. Ada juga yang 4-3-2-1. Jadi kalau 5-3-2 itu formasi Spanyol pas Piala Dunia gitu. Kalau 4-3-2-1 biasanya dengan striker tunggal ya. Nah, 4-3-2-1 kan 40% buat kebutuhan, 30 buat utang wajib, 20 untuk investasi, 10 untuk amal gitu. Nah, ketika alhamdulillah misalnya saya sudah tidak punya utang, berarti kan alokasi buat tagihan itu bisa kita geser, atau alokasi buat utang itu kita utang produktif ya tentunya. Kalau misalnya kita udah tidak punya, kita geser ke investasi. Nah, karena alokasinya sudah jelas gitu Kang Adi. Jadi memang ya seperti Mas Greget tadi bilang gitu. Kalau saya bahkan siap hilang, dan ketika ditakar lagi misalnya, kalau kita investasi atau kita bahkan mau pensiun muda, yang pertama kan dana daruratnya harus kuat gitu. Dana daruratnya harus ada, kemudian setelah itu kita sudah tidak punya utang, kemudian setelah itu kita punya kalau idealnya 300 kali gaji begitu ya kalau mau pensiun, dan punya kegiatan atau passion yang menggantikan kegiatan kita saat ini kalau secara ini seperti itu. Tapi kalau untuk investasi seperti tadi gitu, kalau kita udah diniatkan sudah memang bukan tidak mengganggu cash flow harian, tidak mengganggu dapur, ya bahkan kalau hilang pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang hilang, yang diinvestasikan itu masih sangat porsinya dibanding aset atau dibanding net worth ya, apa namanya, net worth itu kekayaan bersih kita itu tidak banyak gitu, tidak mengganggu ya, tidak mengganggu ya misalnya kalau saya udah punya anak yang sudah sekolah di SMA, di SMP, di SD gitu, jadi kebutuhan yang wajibnya itu sudah terpenuhi dulu, baru kita investasi. Dan tadi kalau Mas Greget mungkin minusnya 50%, dan itu sudah biasa gitu. Saya juga pernah minus 85% dan itu juga biasa ya teman-teman. Jadi kalau tidak siap hilang uang di bursa saham, boleh jadi saham syariah itu nggak cocok dengan profil risiko kita. Karena itu tidak bisa kita paksakan. Kalau memang dari awal profil risikonya tidak cocok, nanti kita akan menyalahkan instrumen, padahal yang salah adalah memilih instrumen yang tidak sesuai dengan profil risiko kita. Gitu kan. Nah, oke, ini terkait tadi ya, berarti memang udah harus siap ikhlas dulu nih. Jadi resikonya udah tahu dulu bahwa di saham itu bisa hilang kapanpun, walaupun kenyataannya memang nggak bakal hilang kalau misalkan selama belum direalisasikan, namanya floating loss ya. Jadi ya udah minus biarin aja. Nah, selama nggak dijual ya kita nggak, selama sahamnya tepat juga itu nggak ada masalah gitu kan. Suatu saat bakalan balik lagi ya kalau sahamnya benar, kalau sahamnya ternyata yang dibeli saham-saham yang memang lapis, ya nggak tahu lapis 3 apa lapis legit gitu kan ya, mungkin bisa jadi ya nggak balik-balik gitu kan, terus nyalain instrumennya bahwa bilang ya saham itu judi gitu. Nah ini yang mindset yang akhirnya tercipta di masyarakat. Nah kemudian ini tadi terkait Mang Amsi, kalau misalkan belum siap untuk menginvestasikan, menyisihkan gitu kan. Nah ini kan biasanya orang bertanya-tanya nih, ada ini buat Mas Greget sama Mang Amsi ya. Jadi soal hutang gitu ya. Jadi kalau misalkan orang ini punya pendapatan yang mungkin ya bisa dibilang mindsetnya orang kan investasi itu butuh yang mahal gitu ya, betul ya. Investasi itu harus sesuatu yang modalnya besar gitu. Nah tapi pada kenyataannya sekarang juga investasi saham juga bisa dimulai dari 100.000 atau 0 rupiah bahkan gitu kan. Nah terkait dengan pertanyaan banyak orang gitu, apakah dengan pendapatan pas-pasan gitu, ini sedangkan saya punya utang gitu, apakah saya harus memaksakan untuk investasi gitu? Nah mungkin saya pengen dengar dari Mas Greget dulu, nanti baru ke Mang Amsi. Jadi kira-kira mana yang harus didahulukan nih? Kita mau ngedahulukan hutang dulu, atau kita maksa buat investasi dengan tujuan mungkin, wah saya dengar cerita si A untung 100% 2 bulan nih di saham. Utang saya kalau misalkan saya main saham, nah bahasanya main ya, ini kan bahasanya orang ya, saya ngebahasain bahasanya orang, main saham gitu. Akhirnya bisa buat nutup gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mindsetnya main saham ya pasti
akan berbeda dengan ketika mindsetnya berdagang saham atau misalkan investasi saham. Nah, mungkin Mas Greget boleh bantu sedikit jelaskan sebagai tadi ya, udah mungkin backgroundnya dari ekonomi, kira-kira pendapat ini sebenarnya apa yang harus diambil, Mas? Ketika pendapatan kita pas-pasan, terus kita pengen investasi tapi kita masih punya tanggungan cicilan misalkan, atau misalkan punya utang dulu gitu. Mungkin boleh dibantu, Mas. Kalau ya, Nah, itu dapat untung 100%, ya. Jadi emotional investing. Jadi itu dia. oh, Mas, maaf Mas, suaranya hilang ternyata. Sama berarti. Oke, mungkin sinyalnya mungkin ya. Padahal saya di hotel ya. Oh iya ya, oke. Gimana? Masih kurang jelas? Nah, sudah. Tadi menghilang, Mas. Saya sekarang sudah. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau itu berinvestasi atau mungkin saya keluar dulu deh, nanti masuk lagi deh, Mas. Oh iya, boleh. Pakai ini mungkin ya. Pakai wifi sinyal biasa ya. Oke. Oke, siap. Nah, ini Mang Amsi dulu deh. Mungkin boleh dari Mang Amsi dulu. Kira-kira gimana, Mang? Kalau kita pendapatan pas-pasan, mana yang harus didulukan nih gitu? Oke Kang, jadi ternyata di Instagram tuh bisa kayak di Zoom ya, mute unmute gitu. Biar Ya bisa. Nah, kalau saya sih kan kembali ke alokasi tadi ya. Kalau saya jelas ya, Kang Adi ya. Aman, jelas. Oke, jadi kalau bicara alokasi sebenarnya tidak tergantung dari berapa nominal income kita, karena kita bicaranya alokasi 532 tadi ya. 50% untuk 50% untuk kebutuhan, kemudian 30% untuk utang dan 20% untuk investasi. Jadi alokasinya porsinya tetap ada, buat utang ada, buat investasi juga ada. Kalau yang versi Islamic Finance-nya katanya 4321 gitu kan. 40% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban dan utang, 20% untuk investasi dan 10% untuk amal, zakat, sedekah di situ ada. Jadi kalau bicara masalah penghasilan, tetap kita bisa kombinasikan atau kita bisa alokasikan dari penghasilannya berapapun juga. Yang menjadi masalah adalah apakah 40% dari penghasilan itu cukup untuk kebutuhan gitu. Karena kan yang namanya misalnya kita pakai UMK ya. UMK Cianjur misalnya ada di kisaran 2,5 atau 2,7. Nah, apakah misalnya di Cianjur dengan 2,7 itu bisa hidup dengan uang 1,35 gitu. Kalau kita menggunakan porsi tadi setengahnya aja 1,4 juta, apakah cukup setiap bulan? Kalau dia misalnya masih single mungkin cukup ya. Tapi kalau sudah menikah kan beda cerita kan. Jadi pada akhirnya ketika misalnya kalau ada pilihan antara investasi dengan utang, sebagai seorang muslim tentunya harus utang dulu gitu, karena utang itu kewajiban ya. Utang itu kewajiban yang harus dibayar, yang kalau misalnya kita aja ajal sudah menjemput gitu, utang tersebut menjadi beban ahli waris kita gitu kan. Jadi kita mewariskan sesuatu yang memberatkan orang lain gitu. Sementara di hadis ada yang mengatakan wala takun kalan alannas gitu. Jangan sampai kamu jadi beban hidup orang lain. Ya berarti harus diutamakan utang dulu. Makanya di berbagai baik versi 532 ataupun 432, porsi bayar utangnya lebih besar daripada porsi investasinya. Itu juga membuktikan bahwa utang itu harus disegerakan untuk dilunasi, untuk dibayar, karena sifatnya kewajiban dan beban gitu. Sementara investasi kita bisa menyisihkan dari katakanlah tidak terlalu banyak gitu ya, tidak melebihi apa yang kita sisihkan buat bayar utang. Nah, nanti kalau utangnya sudah lunas bisa digeser yang porsi utang itu untuk masuk ke investasi atau bisnis real seperti Kang Mas Greget lakukan seperti itu. Gitu mungkin Kang kalau dari saya. Oke, nah ini kita dapat pesan ya dari Mang Amsi ya. Jadi dahulukan utang. Nah, gimana kalau dari sisinya Mas Greget nih? Seperti apa kira-kira? Kedengeran ya, Mang? Masih mute, Mas Greget masih mute kayaknya. Oh iya, tadi saya mute biar nggak berisik-berikan. Soalnya ini nggak tahu dari mana suaranya agak berisik banget. Dan takutnya saya ganggu juga.
Jadi jadi kalau di saya sebenarnya kalau orang-orang itu mengikuti orang lain alasannya ya untuk berinvestasi karena si A, si B, si C dapat 100% cuan gitu ya. Apalagi pas pandemi kemarin kan banyak banget kan. Itu berarti sebenarnya dia melakukan emotional investing gitu. Jadi dia berinvestasi karena emosi atau fear of missing out salah satunya gitu. Nah, bahkan ada yang menyatakan salah satu penulis yang juga dia seorang investor 90% dari investasi itu adalah emosi, tentang emosi, keputusan emosi. 9%-nya itu tentang teori dan 1%-nya itu eksekusi gitu. Jadi sebenarnya yang memberikan pengaruh besar itu adalah emosi kita dengan kabar-kabar di sekitar dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian baru teorinya 9%. Teori-teori yang tadi juga disampaikan oleh Mang Amsi gitu ya, 40 30 20 10 gitu. Atau 532 atau juga 80 20 atau 111. Nah, kalau yang 111 itu kan yang dicontohkan oleh sahabat Rasul gitu. Jadi 1 per 3 atau sepertiga itu untuk tabungan, sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga untuk sedekah. Tabungan ini masuk juga investasi gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi. Kalau saya sebenarnya kita harus punya pemahaman bahwa investasi ini bukan kewajiban dalam agama Islam, gitu kan. Tapi dia dianjurkan. Dianjurkan berarti dia mempunyai keutamaan. Keutamaan artinya kita menjaga harta kita. Salah satu dari tujuan agama Islam kan melindungi harta. Kemudian juga kita membantu orang lain dengan pergerakan harta kita itu, gitu kan. Kita memastikan bahwa ada dampak dari situ. Tapi tidak semua orang wajib. Kenapa? Karena ada orang-orang yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya aja masih ngos-ngosan gitu. Misalnya yang gajinya UMR. UMR di daerah saya di Klaten itu lebih kecil daripada di Cianjur, Mas. Jadi sekitar 1,8 apa 9 apa 2 juta gitu. Nah, untuk uang yang segitu itu mungkin akan sulit untuk investasi. Jadi ya jangan dipaksakan gitu. Investasi dalam arti luas itu kan banyak. Kita bisa investasi dalam hal kesehatan, dalam hal pengetahuan atau knowledge, dalam hal relasi, networking gitu ya, dalam hal skill, keterampilan dan yang lainnya gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama adalah memastikan kita punya dana darurat dahulu sebelum berinvestasi. Tadi Mang Amsi juga sampaikan di awal gitu kan. Kalau untuk yang single misalnya atau yang berkeluarga atau yang punya anak itu berapa? Misalnya 6 kali pengeluaran gitu ya, kita ambil rata-ratanya lah gitu. Jadi kita punya dana darurat dulu. Ini piramida prioritas. Jadi yang paling di bawah itu sebenarnya adalah dana darurat dulu, proteksi dulu gitu. Nah, setelah proteksi kita punya tabungan. Tabungan ya sekadarnya lah buat kas gitu ya, yang paling liquid gitu. Nah, setelah itu baru investasi gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan berapa jumlah yang bisa kita investasikan, tapi investasi itu sebenarnya making habit, membentuk habit gitu ya. Membentuk habit, ada dua habit, habit untuk berinvestasi dan habit untuk selalu punya tujuan dalam hidup gitu. Kita berinvestasi itu kan punya tujuan kan, sama dengan menabung juga gitu. Jadi tujuannya untuk tadi misalnya agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, anak-anak kita gitu kan. Kita menghadapi inflasi, kita menghadapi pendidikan yang semakin tinggi, kita harus punya cara untuk memenuhi itu. Salah satunya investasi gitu. Nah, kalau punya utang sama 1 dari 5 hal yang harus didahulukan dalam agama Islam. Nanti Mang Angsi boleh koreksi kalau salah ya. Itu adalah membayar utang. Jadi kalau saya Mas, misalnya saya punya gaji, di prioritas pertama pengeluaran gaji saya itu adalah sesuatu yang pertama memang dari agama itu diwajibkan, yaitu zakat. Yang kedua, yang menyangkut hak orang lain. Apa itu? Ya zakat atau pajak atau utang. Utang itu haknya orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan utang ini di bagian terakhir, didahulukan beli baju, beli ini, beli nggak bisa karena itu haknya orang lain gitu. Itu bukan hak kita. Jadi itu harus dijadikan yang pertama dulu. Selesaikan utangnya dulu, baru nanti kalau sudah selesaikan utang ya dengan cara menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran. Yang penting utangnya selesai dulu, baru investasi. Kalau ada kasus misalnya aku dengan berinvestasi bisa menutup utang, itu kasus 1 dari sekian ribu gitu kan. Artinya itu tidak bisa dipatokan karena investasi itu kan ya tadi siap untung siap rugi gitu. Artinya kalau tiba-tiba Mang Amsi misalnya saya punya utang, saya investasi saya untung, tapi Mang Amsi punya utang tapi investasinya rugi, ya kan nggak bisa dipatokan kan. Jadi nggak semua orang yang investasi itu bisa digunakan tuh untuk utang, nggak gitu. Jadi pola pikirnya nggak seperti itu, gitu Mas. Oke, nah suara saya kedengeran jelas ya? Ini memang lagi di luar sih Mas, takutnya ada berisikan tadi agak lupa di mute. Jadi memang nih,
sepakat nih ya, berarti dua-duanya yang didahulukan. Yang pertama tadi memang ya ada hutang dulu lah gitu kan. Kalau tadi kan zakat, pajak dan lain-lain itu memang kewajiban ya dalam agama kita kayak Muslim, itu memang kewajiban. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai mindsetnya tadi kata Mas Greget adalah eh, niat bayar utang dari hasil investasi gitu, karena mungkin flexing, kena FOMO gitu, akhirnya oh yaudah deh pinjol dulu ngelihat orang-orang nih pengen nih gitu kan, kayak bisa cuan 100% atau 20% 30%, wah ini lumayan nih gitu kan, akhirnya ya tadi karena ketidaktahuan investor-investor baru gitu, akhirnya mereka ya terjerat pinjol gitu. Ini ceritanya mungkin waktu pandemi kemarin ya, itu banyak orang yang kayak gitu, akhirnya sampai jual sahamnya di Bukalapak waktu itu ya. Jadi ada yang jual sahamnya di Bukalapak, mungkin saking nggak taunya bahwa saham cuma bisa dijual beli di pasar modal gitu kan. Nah, ini menarik ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, ini sebenarnya Mas Greget sama Mang Amsi ini besok di hari Sabtu ini juga bakal bertemu dalam satu event. Jadi nanti kita akan sounding acaranya seperti apa. Nanti mungkin di sana akan lebih di apa namanya, kulik lebih dalam lagi tentang mindset, tentang investasi syariah itu harus di mana gitu. Tadi saya menarik nih hal yang mungkin beberapa influencer atau misalkan investor itu jarang dilakukan adalah ke sukuk ya Mas ya. Tadi Mas Greget ada investasi di obligasi syariah ya, atau biasa dibilang sukuk gitu. Ini memang rutin atau memang bagaimana Mas untuk sukuk, produk sukuknya sendiri ini Mas? Unmute kayak ya Mas, masih unmute. Ya, karena kalau kita belajar investasi itu kan salah satu tipsnya kita diversifikasi gitu kan. Nah, diversifikasi yang mungkin risikonya lumayan tinggi, ada yang risikonya rendah gitu ya. Nah, kalau yang risikonya rendah atau kecil memang saya ngambilnya suku dari pemerintah ya, karena memang dijamin undang-undang. Jadi ibaratnya hampir-hampir zero risk gitu ya. Jadi otomatis Betul. pasti untung gitu. Nah, untuk yang saham itu kan lebih kepada yang resikonya cukup tinggi gitu. Makanya saya diversifikasi instrumennya begitu. Pun juga di dalam saham syariah sendiri saya juga diversifikasi sektornya. Jadi sektor perbankan ada gitu ya, sektor non bank itu juga ada gitu. Plus juga saya mendiversifikasi dari mungkin bisa di mute dulu Mas, agak berisik Oh soalnya. ya, Ya. oke, siap siap. Jadi saya juga mendiversifikasi dari ini aspek peruntukannya, dampaknya. Jadi kalau kalau karena saya bekerja di UN-nya jadi ada aspek SDGs. Jadi saya melihat apakah investasi ini mendukung perlindungan terhadap lingkungan gitu ya, kesetaraan gender,